Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang pagi hari ini hadir di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Pagi ini kembali kita bisa sama-sama di sini tentunya di hati ke hati bersama Mama Dede. Iya, alhamdulillah pagi ini juga ibu terlihat segar, nggak ada yang ngantuk ya bu? Ada yang lapar? Ada banyak. Iya, baik. Pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang memaksakan kehendak. Kita akan sama-sama ikuti dulu tausiah Mama sebelum kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir untuk bertanya. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mah? Alhamdulillah. Ini temanya memaksakan kehendak. Kalau dalam berbuat baik memaksakan kehendak baik ya Mah ya. Tapi ini memaksakan kehendak yang Dalam sisi negatif. Dan sisi negatif, silakan tausiahnya Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu memaksakan kehendak. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, waktu dalam rahim ibu kita dalam kandungan usia 4 bulan masuk ke usia 5 bulan, Allah berfirman, ujuraha wa taqwaha. Diberikan oleh Allah fujur, godaan setan, takwa, keimanan. Artinya dari ayat ini jelas bahwa kita manusia, siapapun Anda yang namanya manusia, diberikan oleh Allah fitrah dasarnya ada ujian, godaan setan. Ada yang nuntun yaitu malaikat. Mana yang kita ambil? Tentu yang positif, yang kanan, bukan yang negatif. Manusia oleh Allah diciptakan diberikan akal dengan nafsu. Kalau malaikat akal doang tanpa nafsu. Kalau binatang nafsu doang tanpa akal. Manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Nafsu ada yang positif, ada yang negatif. Anda lihat surat Yusuf 53. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma'rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Nafsu yang buruk inilah yang dalam diri manusia. Di antara nafsu yang buruk yang didorong oleh setan dalam diri manusia memaksakan kehendak. Pengen begini, harus orang ikut saya seperti ini. Saya ambil sedikit contoh sifat setan. Setan punya sifat mengajak manusia untuk berbuat jahat. Mengajak manusia menjadi manusia yang sesat. Anda lihat dalam Al-A'raf ayat 17. Itu pekerjaan setan. Dari sekarang sampai datang hari kiamat terus setan membujuk manusia dengan sesat. Tapi beda. Kalau setan tidak pernah maksa. Orang yang ikhlas tidak akan tergoda oleh setan. Orang yang imannya mantap, Islamnya kuat tidak akan tergoda oleh setan. Manusia memaksakan kehendak. Contoh. Memaksa ngambil harta orang lain. Namanya? Nolong. Rampok malah ya. Paksa kan? Iya. Memaksa ambil kehormatan orang lain. Namanya? Memperkosa. Memperkosa. Dipaksa. Berarti lebih jahat daripada setan. Masya Allah luar biasa. Sudah bisa tidak bisa naik jabatan. Maksa. Nyogok sana nyogok sini. Banyak sekali manusia memaksakan kehendak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita lihat sejarah. Raja-raja, penguasa-penguasa memaksakan kehendaknya biar rakyatnya memberikan upeti sekian. Yang nggak mau rumahnya dibakar, dibunuh, memaksakan. Yang namanya politisi, maaf jangan marah, kenyataan, paksa, pilih saya, tusuk saya, pilih saya, tusuk saya pemimpin yang hebat. Maksa nggak tuh dia? Iya. Itu maksakan kehendak. Kata dia hebat, kata dia baik, kata dia jujur, kata dia lah kata orang. Belum tentu. Jadi yang namanya memaksakan kehendak, kalau setan itu caranya terus berproses. Sekarang ngegoda manusia nggak mempan, besok digoda lagi nggak mempan, terus menerus. Penuh dengan kesabaran setan menggoda manusia sampai benar-benar tergoda. Kalau manusia lebih jahat daripada setan, dia memaksakan kehendaknya. Orang yang nggak mau dipaksa sama dia harus mau. Awas kalau nggak mau saya pecat. Kalau nggak mau saya singkirkan, di Petrus dan sebagainya. Ini kenyataan.
Bahkan orang bercinta suami istri, kalau satu di antara pasangan suami istri ada yang memaksakan kehendaknya, pasangannya itu akan menderita batin. Apa yang dikatakan si A itu mendominasi keluarga. Semua cat warna kuning, temboknya warnanya hijau misalnya, dan sebagainya. Itu memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak akibatnya akan negatif. Makanya jangan memaksakan kehendak kita, apalagi maksa kehendak-kehendak kita yang negatif. Tapi kita bergaul di masyarakat, prinsip kita berbeda-beda, kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda, bermusyawarah. Karena manusia wasaubirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Tapi memang setan menggoda manusia dengan iming-iming. Anda lihat surat Toha ayat 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil huldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau ngambil buahnya, engkau memakannya, engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Padahal kata Allah, kalau mendekatinya pun akan diusir di surga, diiming-imingi. Kalau diiming-imingi kata setan, makan buahnya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Itu setan, tapi manusia banyak yang memaksakan kehendaknya. Nauzubillah min dzalik. Iya, baik, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita memaksakan kehendak. Ibu-ibu, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Saya akan absen dulu majelis alim yang hadir di pagi ini. Yang pertama adalah majelis alim Ad-Da'wah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana, Bu? Kelapa Gading. Deket sini dong. Naik apa ke sini, Bu? Naik ojek. Banyak juga ojek, pantesan banyak motor di situ ya. Terima kasih hadir di sini. Yang berikutnya adalah majelis alim Al-Bahar. Waalaikumsalam. Dari daerah Pangandaran. Alhamdulillah sampai sini juga. Dekat laut kan ya, Bu ya? Naik perahu layar ke sini? Enggak, naik mobil layar. Yang berikutnya adalah majelis alim Ar-Rahmah Bandung. Waalaikumsalam. Bawa peyem, Bu? Bawa ya. Peyempuan semua yang datang. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan tema kita mengenai memaksakan kehendak. Ibu-ibu yang mau bertanya sekali lagi silakan dipersiapkan sesuai dengan tema. Kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian. Saya mau tanya nih, Mah. Sebagai anak muda kan kita itu punya cita-cita. Tapi terkadang cita-cita kita itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua kita. Pertanyaan saya, berdosa nggak sih, Mah, kita sebagai anak jika tidak menuruti permintaan orang tua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung cita-cita kita dan keinginan orang tua. Kalau cita-cita kita kata agama benar, keinginan orang tua nggak benar, ngikutin cita-cita kita. Kalau cita-cita nggak benar kata agama orang tua kita yang benar, ngikutin orang tua kita. Jadi ukurannya bukan soal orang tua atau kita, Allah ridho nggak cita-cita yang saya inginkan dan apa yang diinginkan orang tua. Kalau mungkin dua-duanya benar, sharing mana yang terbaik di antara Anda dengan orang tua Anda. Iya, nggak durhaka tuh, Mak. Kalau misalnya kita anak mau jadi dokter, si orang tua pengen dia jadi insinyur. Tidak durhaka. Tidak durhaka ya. Karena yang namanya anak punya keinginan, punya prinsip. Aldur madza tara as-Saffat 102. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jangan harus begini. Tidak. Iya, begitu ya. Terjawab pertanyaannya dan langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari majelis salim yang ingin bertanya. Dari sini? Udah diri itu, udah diri ya? Oh ya, Bu, maaf sebentar ya, Bu ya. Ada yang udah diri. Boleh berdiri, Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, hati-hati, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Warlina dari Majelis Taklim Ad-Da'wah dari Kelurahan Kelapa Gading Timur. Ya. Yang saya akan tanyakan begini ya soal ibadah. Selama STNKI sudah tua namun kuat ibadah insya Allah. Selama apa? Sudah tua namun kuat ibadah insya Allah. STNK gitu singkatannya. STNKI. Sudah tua namun kuat. Nah, selama ini saya nggak pernah menjalankan sholat sunnah Jumat. Apakah dibolehkan? Sementara kan kita tahu hukumnya untuk laki-laki
Nah itu memaksakan kehendak kan namanya. Ya. Tolong dijelaskan. Kalau perempuan mengerjakan sembahyang Jumat, ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama mengatakan sholat Jumat perempuan sah karena laki-laki juga sah. Artinya tidak usah sembahyang zuhur. Ulama kedua mengatakan sembahyang Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki. Artinya kalau perempuan sudah sembahyang Jumat tetap harus sembahyang zuhur. Iya, begitu Ibu. Terima kasih Terima pertanyaannya. kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang ibu-ibu yang tidak melaksanakan sholat Jumatnya nungguin orang pulang Jumatan. Sholat lohornya nungguin orang pulang Jumatan atau gimana? Begitu azan Jumat datang, sudah datang waktu zuhur, tidak perlu nungguin selesai sembahyang Jumat. Silakan sembahyang lohor. Iya, begitu. Oke, baik. Yang berikutnya Ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan yang ini. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Majelis Taklim Al-Bahar Pangandaran Ciamis. Ya. Begini mah, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai pedagang di pasar yang biasa setiap hari melayani pelanggan yang belanja agak banyak atau banyak, saya telah kasih bonus selalu tidak diminta. Itu yang belanja 1 on 2 on suka minta tambah atau tidak sepengetahuan saya, dan juga saya sering melihat orang itu suka mengambil. Apakah saya harus menegur karena dia sepertinya memaksakan kehendaknya nambah bonus tambah Anda saya. harus negur. Karena kalau Anda membiarkan mereka belanja bawang sekilo, nyomot didiemin, artinya Anda mengizinkan orang berbuat dosa. Karena itu subhat. Lebih baik Anda tegur, Bu maaf nggak boleh ngambil. Kalau pundung mah nggak belanja lagi. Tidak masalah, masih banyak yang lain. Rezeki Allah yang atur, jangan takut. Ya. Jadi harus saya Pundungan. tegur mah. Wajib. Terima kasih. Mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ibunya merelakan aja mah, ya nggak apa-apa lah, dia ambil sedikit ini. Ya nggak masalah, kalau ibu rela mah pahala buat Anda. Ya, gitu ya Bu ya. Jangan takut pundung. Yang berikutnya Bu ingin bertanya? Ya. Nah ini udah bergegas dari tadi. Silakan Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yulianti dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Sawangan, Depok. Iya, silakan Bu. Saya ingin bertanya, saya punya suami. Sekarang di kampung saya kan musim pengajian. Saya pergi ngaji, tapi saya nggak minta izin. Karena kalau saya minta izin pasti nggak dikasih. Gimana solusinya mah? Ya, kenapa nggak dikasih? Katanya apa alasannya? Nggak ngaji mulu katanya gitu. Iya, ngaji mulu. Mas. Itulah kenapa kalau kita ngaji ilmu agamanya diterapkan dalam hidup. Makanya suaminya ngelarang, barangkali ngaji rajin sama suami judes, anak diomelin sama mertua pelit. Makanya suami bilang ngaji mulu loh. Tapi kalau saya yakin kalau ilmu agamanya diterapkan dalam hidup, pasti suami Anda pun akan mengizinkan. Bahkan nyuruh, sono ngaji karena ilmunya dipakai. Ya. Makanya pakai ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Waktu ibu ngaji, suami ada di rumah atau di kerja? Boleh pakai mic? Kerja. Kerja. Ya makanya lebih baik ngaji. Lebih baik ngaji. Bu, masalahnya bukan gitu. Suami saya tuh cemburuan. Cemburuan Mas. Oh barangkali ibu dandannya kemedokan. Iya. Atau ibu barangkali rada centil. Nah itu dikurangin. Ibu jangan ada kemenoran, dandan biasa saja sekedarnya, biar suami Anda nggak cemburu. Terus jangan kebanyakan MPO, mencari perhatian orang. Jangan usah. Suami tidak suka dengan perempuan begitu. Kurangi itu. Iya. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cemburuan ternyata suaminya. Ya baik. Yang berikutnya Bu, silakan. Ya. Iya. Ya bajunya keinjak Iya, lengser. Iya. Tarik sana, tarik sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yati dari Masjid Taklim Al Musyawarah. Ya. Pertanyaan saya, Mak, bagaimana caranya menegur teman yang suka mendikte dan suka menyalahkan orang lain, padahal dia juga suka melakukan kesalahan, Mak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau teman itu teman karib dekat, kerabat, sahabat dekat sekali, lebih baik ngomong. Lah, lu pakai negor orang, lu aja nggak berasa. Tuh waktu kemarin lu begitu, itu sama begitu. Langsung tegur. Kalau temennya kurang dekat, agak jauh, ngomong ke ibu gurunya, ibu guru ngaji. Nanti kita terangkan, mereka akan ngerti. Ya. Ada trik tersendiri. Gitu. Itu teman dekat atau teman jauh Bu? Teman dekat. Ya boleh mic-nya. Teman dekat, tapi kalau ditegur dia suka Marah. nggak nerima. Lebih baik nyuruh ibu guru ngajinya. Kalau saya kan guru ngaji nerangin, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, nggak bakal tersinggung. Kalau Anda jadi ribut.
Iya, gitu ya. Orangnya temperamen. Makanya, Iya. kalau gurunya yang nerangin, nggak bisa ngelawan dia. Iya, gitu ya Bu ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, masih ada majelis taklim yang belum diabsen. Saya absen dulu. Iya, dari majelis taklim Miftahul Jannah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana, Bu? Sawangan, Depok. Yang kalau meninggal dapat 2 juta ya, Bu? Iya, alhamdulillah ya. Yang berikutnya Majelis Taklim Al Musyawarah Kelapa Gading. Waalaikumsalam. Iya, bagus-bagus bajunya. Udah lunas, Bu? Belum semuanya, iya. Udah makan, Bu, dari rumah? Oh, belum juga ya. Kencang banget ngomong belumnya ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai memaksakan kehendak. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ini melalui Facebook dari Jamal Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, gimana menurut Mama jika seorang memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan? Tidak boleh. Ya. Karena Islam tidak boleh memaksakan kehendak. Jangankan keinginan seseorang, masuk agama Islam pun tidak dipaksa. La ikraha fid din, tidak paksaan dalam agama Islam. Iya. Tapi kita secara faktanya sering melihat, Mah, ada orang yang memaksakan kehendak walaupun memang dianggap itu salah, misalnya gerbek sana, gerbek sini tanpa. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena setan aja menggoda manusia bertahap. Ya. Dengan iming-iming. Itu manusia lebih sadis daripada setan. Jangan memaksakan kehendak. Kecuali kalau kita memberantas yang kufur, memberantas kebatilan, itu harus dengan paksaan. Iya, begitu ya. Baik, Jamal Samsudin terjawab pertanyaannya, dan sekarang kembali kepada ibu-ibu yang ingin bertanya yang belum, majelis taklim mana yang belum? Iya, silakan sudah berdiri. Hati-hati, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Lili Sadiah dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Rancamanyar, Bandung. Iya. Nah, Mah, saya punya kakak yang bicaranya kurang lancar, tapi dalam melaksanakan sholat 5 waktu rajin. Tapi dengan membacakan Allah saja, apakah sah atau tidak? Kemampuan dia seperti itu. Jadi Bukan sah. kehendak kita sah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih ya, kayak mau pulang kondangan. Assalamualaikum ya. Yang berikutnya, Bu. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Tati dari Majelis Taklim Al Musyawarah Kelapa Gading. Ya, teh ata, teh iti. Tati. Yang saya tanyakan, Mah, bagaimana hukumnya seorang marbot dikasih tempat tinggal di dalam masjid membawa seorang istri? Boleh. Asal jangan bawa cewek lain. Istrinya halal, boleh. Bahkan untung masjid tadi, karena dia tenang, bininya ada. Coba daripada barak-balik pulang. Bagus. Iya. Dan satu lagi boleh, Mah? Satu aja, boleh. Bu. Satu aja ya. Iya, langsung ngambek. Iya. Mah, ini ada lagi yang memaksakan kehendak, misalnya dalam proses pemilihan pemimpin gitu ya, Ma ya. Pilih saya. Iya. Tusuk saya. Nomor sekian. Iya. Abdi nomor berapa? Saya nomor 72. Iya. Tapi dengan cara begini, Mah. Lo pilih gue. Ini gue kasih uang. Nyogok. Iya. Serangan fajar, dosa. Yang nyogok, yang disogok, dosa. Ah, ya, oke. Baik, yang berikutnya ingin bertanya, Bu? Ya, silakan, Bu. Dan itu dulu, itu udah. Rumah Mana? itu udah. Sebentar, ada yang belum? Itu Ini belum, itu yang pengajiannya belum ya? Udah juga, Mah? Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah Ya. dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Gang Gandaria, Sawangan, Depok. Iya. Yang saya mau tanyakan, Mah, saya ingin bersedekah kayak orang-orang, tapi hidup saya pas-pasan, Mah. Dan suami saya nggak mengizinkan karena saya Apa namanya? karena saya punya duit sendiri. Gimana tuh, Mah, mohon penjelasannya? Boleh Anda sedekah dengan duit sendiri. Silakan, tidak dilarang. Ya. Assalamualaikum Walaupun tanpa izin warahmatullahi suami. wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Iya, Ibu bikin saya kaget, saya lagi ngomongin ini, tiba-tiba Ibu berdiri di situ, ya. Ayo. Baik, iya. Jangan memaksakan kehendak bertanya juga ya, Bu ya, sebentar. Saya akan pilih satu persatu yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu yang ingin bertanya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Popon Suherti dari Al-Bahar Pangandaran Ciamis. Semangat, Ya. Popon. Ya, bagaimana mah kalau ada orang yang diperkosa sama 3 orang, 4 orang ya bahkan lebih. Yang mau saya tanyakan, apakah yang diperkosanya berdosa atau tidak? Tidak sama sekali. Karena dia dalam kondisi terancam. Tidak berdosa. Yang dosa yang memperkosa. Ya. Terima Bahkan kasih. dia wajib kita bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada saat setelah diperkosa akhirnya hamil mah, boleh nggak? Boleh, karena bukan keinginan dia. Boleh digugurin. Ya. Sesegera mungkin tapi ya, Pak ya. Ya, karena bukan keinginan dia. Kalau ada terus traumanya sangat mendalam. Iya, gitu. Oke, ya. Baik, masih ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Satu lagi. Ya, sini Bu, ya. Jangan memaksakan kehendak, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nining Daryono dari Majelis Taklim Ad-Dakwah Kelapa Gading. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Mama, bagaimana cara menyikapi orang yang memaksakan kehendak, sedangkan dari sikapnya itu banyak merugikan orang-orang lain. Bagaimana caranya? Ya. Cara menghadapinya kalau kita dekat dengan dia, langsung kita protes. Maaf ya, sikap Anda tidak sopan. Karena banyak orang yang memaksakan kehendak. Misalnya, pengen di pengajian ini tampil eksis, dandan dengan berlebihan. Itu pengen dipuji sama orang. Atau bersikap yang nyebelin. Ngomong, nyorotos nggak berhenti-berhenti. Ngemeng wae. Nah, orang-orang seperti ini nyebelin. Bahkan kita lihatnya sudah sebel gitu kan. Jangan overdosis. Biasa-biasa saja. Jadi menghadapinya bagaimana? Langsung kita bicara sama dia. Bahwa apa yang Anda kerjakan tahu nggak? Orang pada sebel sama kamu. Ya, begitu Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau kita tidak tegur terus, akhirnya semakin banyak orang sebel sama dia. Iya. Lebih baik di-cut, biar dia ngerti yang dia kerjakan orang tidak suka. Iya, oke baik, kita break lagi sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang memaksakan kehendak. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari Eca Marisa yang bertanya melalui hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, banyak orang yang memaksakan kehendak dengan menghalalkan segala cara. Padahal yang dilakukannya itu melanggar aturan agama. Misal mendaftarkan sekolah anak dengan menyogok, mendaftarkan jamaah untuk nonton acara agama dengan memungut biaya, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi orang yang seperti ini, Mah? Gimana cara menyadarkannya? Sampaikan kepada mereka bahwa sogok menyogok dalam Islam itu dilarang. Nonton acara ini tidak sepeser pun dimintain uang. Kecuali kalau Anda buat ongkos, wajar kan Bu? Tapi tidak dimintain uang. Ada orang mungutin tiap jamaah diminta sekian ratus ribu. Itu tidak boleh dan itu adalah perbuatan dosa setan itu namanya. Iya, begitu Eca Marisa. Ya, yang berikutnya Bu. Sekarang langsung sebentar ya. Saya akan pilih dulu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Siti Maimunah dari Majelis Taklim Al-Bahar Pangandaran Ciamis. Ya, silakan Bu Yang Siti. saya tanyakan, orang memaksakan diri seperti orang sakit. Sudah sakit, mindahin pintu, mindahin bangku, mindahin apa saja yang ada di rumah, katanya dari situ. Nah itu apa hukumnya orang tersebut? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak nyambung. Ada orang sakit, pintu dipintain, repot-repotin amat. Bawa ke dokter berobat, diiringi dengan doa. Itu selesai. Jadi yang namanya kata Nabi, semua penyakit ada obatnya. Bukan ada mindahin pintu, nggak ada. Jadi semua penyakit ada obatnya, berobat. Mungkin belum ketemu obatnya, tapi pasti suatu saat ketemu. Bukan dengan cara memindahkan pintu. Iya, begitu ya, Bu. Mungkin kalau ninggiin pintu mungkin ya, karena itu kependekan pintunya kepentok jadi sakit. Iya. Yang berikutnya Bu, silakan. Iya, tarik. Emang Iya. dia kebanyakan bajunya ngengser. Iya, ngengser bener. Jadi ya. keinjak mulu ribet bener ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wilsa dari Majelis Taklim Al Musyawarah Kelapa Gading. Ya. Gini Mah, mau tanya, dalam hal mengajak
teman untuk bersedekah mah. Ya. Di majelis itu kadang-kadang saya melihat uang yang dia keluarkan itu sedikit sekali. Padahal sebenarnya dia mampu. Misalnya cuma nyumbang 3.000, 5.000. Padahal untuk belanja dia lebih. Boleh nggak mah kita maksakan kehendak ngajak dia untuk lebih gitu bersedekah dengan niat untuk dia amal buat kebaikan. Itu namanya bukan maksakan kehendak, tapi fastabiqul khairat, itu istilah dalam Al-Quran. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, itu kewajiban kita ngajak dia, bukan memaksakan kehendak, tapi fastabiqul khairat. Ya. Walaupun awalnya mungkin dia pasti kan marah mah. Betul. Boleh ya mah. Anda lihat dalam surat Ali Imran 104, wal takum minhum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tiap golongan manusia harus ada tampil menjadi ngajak orang lain berbuat kebaikan, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Itu kewajiban kata Allah. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, masih ada yang ingin bertanya? Boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eka dari Masjid Ar-Rahmah. Iya, akhirnya. Yang saya akan tanyakan Mama. Iya. Taat kepada suami dan pengajian. Ya. Sekali-kali saya ke pengajian karena rutin. Ya. 1 minggu itu 3 kali. Ya. Suami saya ahli ibadah, sekali-kali juga tidak mengizinkan. Ya. Sedangkan saya memaksakan kehendak karena pengajian juga mencari ilmu juga wajib. Kalau seandainya saat itu Anda lagi ngaji, misalnya suami di rumah, suami tidak mengizinkan, lebih baik Anda tungguin suami di rumah. Tapi kalau dia lagi pergi, Anda ngaji. Jadi suami di rumah, Anda tungguin, siapa tahu membutuhkan Anda. Terima kasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk lagi. Masih ada waktu Bu yang ingin bertanya dari yang belakang, silakan Bu. Warna merah itu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dede dari Majelis Taklim Al-Bahar, Ya. Jalan Kidang Pananjung, Pangandaran, Ya. Ciamis. Ya. Ibu, yang mau saya tanyakan, ini kan kebanyakan di hotel ya Bu ya, pondok wisata. Banyak yang tamu datang Bu. Saya tidak tahu itu datangnya sama istrinya apa bukan. Gimana itu Bu, harusnya saya menilainya, apa dipinta itunya, apa surat nikahnya Setahu apa saya gimana? yang namanya kita itu resepsionis, kalau kita masuk hotel dimintain KTP. Itu ada alamatnya sama nggak? Kalau suami istri kan pasti alamatnya sama, begitu. Oh iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi, masih ada. Silakan, masih ada Bandung yang ingin bertanya, silakan. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Ar-Rahmah, Ranca Manyar, Balai Endah, Bandung. Semangat Iis. Saya mau tanya Mah, apakah berdosa bila seorang istri memaksa suaminya untuk melakukan sholat karena susah diajak, sampai sering bertengkar Mah? Kalau maksa menyuruh berbuat baik, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Kemudian Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu kewajiban, tidak berdosa. Kalau diam tidak dipaksa, bahkan berdosa kebalikannya. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan Mas. Silakan Mas. Pemirsa, yang namanya dalam Islam tidak ada pemaksaan. Sampai-sampai Rasul mengatakan dalam Islam tidak ada paksaan. Allah pun berfirman, la ikroha fidin, nggak ada paksaan dalam agama Islam. Namun yang namanya manusia banyak yang memaksakan kehendak dirinya. Seorang penguasa memaksa biar rakyatnya nurut, lapor sama dia, kemudian memberikan upeti sama dia. Yang namanya orang-orang ada rampok, maksa hak orang lain agar diberikan kepada dia. Yang memperkosa, memaksa mengambil kesucian seseorang, itu paksaan-paksaan. Yang namanya politisi-politisi memaksa agar orang yang di bawah, orang yang mereka anggap kecil, rakyat kecil dipaksa agar memilih dirinya. Banyak paksaan-paksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di alam dunia, itu sangat dibenci oleh Allah. Berarti mereka egois,
ngikuti hawa nafsunya. Kalau ngikut hawa nafsu, artinya mereka mengikuti kehendaknya setan. Dan mereka tidak akan mendapatkan ridho Allah. Hidup mereka tidak akan diterima oleh Allah. Tidak ada ketenangan. Orang yang tenang, yang tidak pernah memaksakan diri dan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang dan tenang. Jangan memaksakan diri. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading. Mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.